Hai, pembelajaran hari ini Kak dengan ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Biar kita semangat walaupun masih masa pandemi dan kebetulan di sekolah kita sekarang lagi ada vaksinasi dari kelurahan dan kebetulan juga hari ini cuaca yang mendung tetapi tidak menyurutkan kita untuk proses belajar secara luring ini ya. Baik, biar semangat ya. Semangat pagi? Semangat pagi? Baik, seperti biasa ketika kita akan mulai praktek silahkan pimpin berdoa dari ketua kelasnya. Masing-masing berdoa mulai. Beresin dulu ya kehadirannya. Ahmad Rosid, Andrian, Ardi, Deas. Satu orang lagi mungkin belum hadir ya. Baik, kita berjalan aja, tidak apa-apa. Sebelum melakukan aktivitas, kita bagi dulu kelompok biar nanti sistem belajar mengajarnya terstruktur ya. Jadi di sini ada 3 unit sepeda motor, ada Supra X injection, ada Supra X karburator, ada Tiger, Honda Tiger. Nanti saya bagikan kelompok sama Rian Ferdiansyah di belakang. Ini nanti mengerjakan motor Supra X yang ini, ya, mengerjakan Supra X yang ini. Yang kedua, Deas. Baik. Di pertemuan yang sekarang kita membahas tentang evaluasi kerja sistem penerangan dan KD 4.9-nya memperbaiki kerja sistem penerangan. Apa itu sistem penerangan? Ada yang masih ingat sistem penerangan itu apa? Baik, siapa namanya? Andrian. Penerangan. Untuk menerangi jalan pada saat berkendara di malam hari. Pada saat berkendara di malam hari. Oke, bisa. Kemudian sistem dibagi menjadi 2 mungkin gitu ya. Apa aja, ada yang tahu? Apa tuh? AC dan DC. AC dan DC. Berarti nanti di sini ada yang ke bagian AC, ada yang ke bagian DC. Bisa ke sebelah sini. Ini ada sedikit video, tolong disimak sama kalian ya. Pemaparan tentang sistem penerangan. Saya share ke kalian. Kemudian di sini ada sedikit perangkat PowerPoint ya. Oke, sebelum ke PowerPoint, tadi di situ ada beberapa langkah pengecekan. Yang pertama tadi ada pengecekan bola lampu. Ada lampunya. Ada apa lagi? Saklar, betul. Terus apa lagi? Dimer. Apa lagi? Baterai. Jadi itu nanti sama kalian harus diukur, ya, semuanya harus diukur, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti saya akan bertanya. Mengapa lampu dekat dan lampu jauh menyala secara bersamaan? Oke, pertanyaan dari Hovi. Pak, kenapa lampu dekat dan lampu jauh nyala bersamaan gitu? Jadi dalam artian saklar ditekan, jadi nyala dua-duanya lampu. Ya. Yang ke satu terjadi kesalahan kabel jauh dan lampu dekat.
Terus yang kedua kerusakan saklar. Oke, pertanyaannya tadi, kenapa lampu dekat dan lampu jauh nyala pengendara dan keselamatan orang lain? Adapun fungsi sistem penerangan adalah sebagai penerangan jalan untuk pengemudi dan orang lain untuk ketertiban dan keselamatan bersama serta untuk menerangi jalan ketika dipergunakan di malam hari. Seperti itu ya. Baik, komponen sistem penerangan itu ada lampu kepala, lampu kotak, ada panel gitu. Jadi kalau lampu kepala mungkin lampu bagian depan yang menerangi itu. Kalau lampu kotak, lampu yang kecilnya itu ya, yang seri, senja. Ada lampu panel. Apa itu lampu panel? Lampu yang ada di speedometer gitu. Jadi itu harus nyala semuanya. Jadi kalau kita lagi berkendara di malam hari, tidak kelihatan kecepatan atau ampere bensin mungkin. Ya, kalau lampu panelnya mati, ketika ampere bensin nggak kelihatan, posisinya udah mau habis, kita nggak tahu gitu. Ya, jadi secara keseluruhan lampu yang ada di sepeda motor harus menyala, gitu ya. Kelompok 1 tadi siapa? Ketua kelompoknya? Ahmad. Kelompok 2, kelompok 3, ini. Oke, tadi yang kesiangan siapa? Ini kamu di kelompok 3 ya? Kelompok 3 ya. Oke, ada LKPD di situ. Kita lihat dulu nih LKPD-nya. Boleh dilihat sama kalian masing-masing ya, per kelompoknya. Ada nama, tolong diisi. Kemudian ada job yang harus kalian isi di sini. Oh, ini ada kebetulan yang tadi ditanyakan ada di sini ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan atau job yang harus kalian lakukan. Kondisi lampu pastikan tidak putus atau terbakar, dan pemeriksaan wattnya pastikan sesuai dengan spesifikasinya. Udah, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau cukup, kita baris lagi ke sebelah sana. Membongkar, ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi wajib dijawab. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam penilaian. Siap ya? Jadi nanti yang nilainya kurang harus diulangi berarti. Pastikan diukur semua ya. Oke, ini lagi ngukur apa ini? Lagi ngukur lampu. Lagi ngukur apa? Lampu. Ngukur lampu. Gimana kondisi lampu? Kondisi lampu masih bagus, ada kontinuitasnya atau ada hubungannya, sama lampunya juga secara visual nggak hitam. Oke, nggak hitam. Lakukan pengukuran saklarnya ya, yang lainnya. Oke, kelompok 1 lagi mengerjakan. Akan tetapi jika dilihat dari secara visual ini tidak ada warna hitamnya, tidak terbakar berarti, dan filamennya juga tidak putus, tapi kita coba pastikan melakukan pengukuran. Oke, kalau dinyatakan putus minta ganti di Pak Yoga, siapkan Pak Yoga ya. Oke, lakukan pengukuran lampu dulu. Ini yang diukur apa ini? Lampu. Lampu ya. Tidak bagus, ini ada hubungannya untuk yang lampu jauhnya, coba yang lampu dekat. Gimana yang ini? Pemeriksaan apa sekarang? Yang kedua? Baterai. Silakan pemeriksaan baterai. Gimana kondisi baterai? Kondisi baterai masih bagus, ada di 12 volt. Oke. Lampu senjanya tidak, lampu kotaknya tidak menyala. Lampu kotaknya tidak menyala.
sini kabel warna hijau dengan coklat. Tidak ada kontinuitas. Gimana sekarang posisinya? Sekarang udah benar, yang dekat di dekat, yang jauh di jauh. Jadi tadi kendalanya apa? Kalau kebalik kayak gini, tadi lihat jalurnya mah masih normal, masih sesuai dengan bawaan motornya. Biasanya penyebabnya itu dari lampunya penggunaan yang lokal, enggak yang standar bawaan motornya. Ya, jadi pergunakan yang standar ya, jangan pakai yang lokal untuk ini. Balik jalurnya lagi. Baik, ini udah selesai ya. Tolong dirakit kembali, nanti persiapkan siapa yang mau presentasi di kelompok ini. Kalau ini udah nyala, dirapihkan, kemudian siapkan untuk presentasi satu orang saja di kelompok ini. Oke, terus fungsi baterai untuk apa? Fungsi baterai pada sistem penerangan Pak mungkin ya. Jadi dia sebagai pensuplai arus listrik dan juga menyimpan arus listrik DC. Itu fungsi dari baterai. Fungsi dari kunci kontak apa? Untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke yang lainnya. Oke, untuk menghubungkan dan memutuskan arus ya. Presentasikan apa yang udah kalian praktekkan hari ini di kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jihan dari kelompok 2. Untuk hasil presentasinya tadi, pada saat motor dihidupkan, lampu tidak menyala. Setelah dibongkar, penyebabnya adalah dari soket saklar ke lampu longgar. Tadi yang pertama tidak nyala lampunya. Oh ya, yang kedua, kelompok kedua, ketika dinyalakan pertama kali lampu tidak menyala. Yang kedua, lampu dekat, ketika udah menyala, lampu dekat dan lampu jauhnya terbalik. Tadi nyari atau mencari kabel kunci kontak ya, kabel kunci kontaknya susah dicari karena sudah jalurnya tidak sesuai lagi, tetapi berkat kalian ngulik ya, jadi sampai bisa ketahuan mana jalur untuk lampu dekat, lampu jauh, dan kunci kontak. Mungkin itu ada yang bisa evaluasi dulu. Jadi kesimpulan pada hari ini, saya dan teman-teman bisa mempelajari mengenai prosedur bagaimana pengecekan lampu headlamp beserta komponen-komponennya, baik dari lampu, saklar, kunci kontak, dan baterainya. Jadi tahu yang bagaimana yang sudah rusak, bagaimana yang masih bagus, kayak gitu Pak. Oke, terima kasih evaluasinya. Jadi kalian bisa tahu bagaimana ya. Makanya jika kalian seorang teknisi ya, jika kalian seorang teknisi di luaran sana nanti ya, pengukuran harus menggunakan avometer. Jadi biar presisi ya, biar jelas kelihatan rusaknya dari mana, biar jelas, tidak ditebak-tebak, tidak asal-asalan. Jadi mana yang rusak kalian harus tahu ya, dengan cara menggunakan avometer. Tadi ada yang menggunakan, kelompok ini ada sedikit kesalahannya, menggunakan avometer mengukur baterai, tetapi alhamdulillah di pembelajaran ini kita sudah selesai. Silakan pimpin berdoa. Reda, kalian boleh pulang ya, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa. Oke, cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk dosen pembimbing Bapak Ahmad Rozikin dan dosen Guru Pamo Bapak Gunawan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.